Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. At-tauhid, pelajaran tauhid. Di antara yang merusak tauhid itu adalah asyirk, al-isyraq. Syirik itu menyekutukan Allah. Sekutu itu syarik, itu artinya teman sepadan, teman yang sepadan dengan Allah. Dan ini biasanya syirik itu yang dirusak itu adalah tauhidul uluhiyah, tauhid penyembahan. Sementara kalau tauhidur rububiyah itu sudah sepakat, sudah satu-satunya Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan pemusnah itu adalah Allah Ar-Rabbu. Tapi giliran uluhiyah, giliran penyembahan itulah yang terjadi kemusyrikan. Nah, menyekutukan Allah. Kemarin sudah kita beri contoh banyak tentang menyekutukan Allah itu. Kemudian di antara bentuk-bentuk syirik itu adalah mudah percaya kepada sesuatu yang disebut dengan takhayyul khurafat. Takhayyul khurafat, takhayyul itu dari kata-kata khayal, khayal. Hampir sama dengan khurafat. Khurafat, khurafa itu artinya membikin sesuatu yang baru, bikin-bikinan, membikin-bikin. Kalau takhayyul itu khayal, sesuatu yang tidak masuk akal, nggak logis. Nah, logika itu jalan akal pikiran. Ya, ya meskipun ada mudah percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, apa biasanya yang tidak masuk akal itu? Itu perbuatan jin dan setan. Ya, meskipun ada juga perbuatan dari malaikat namanya, atas perintah Allah, yang itu tidak masuk akal, tapi jarang sekali, dan itu perlu kita lihat latar belakangnya. Kalau ada hal yang aneh-aneh, kalau ada cerita-cerita yang aneh-aneh yang tidak masuk akal, jangan mudah percaya. Itu bentuk takhayyul khurafat. Nah, kalau di karangan para nabi yang tidak masuk akal itu mukjizat. Memang tidak masuk akal, tapi jarang sekali, dan itu harus kita lihat orangnya, betul-betul kita lihat orangnya itu mengikuti baiknya betul, mengikuti syariat atau tidak. Nah, kalau sering disebut, kalau di karangan para wali itu disebut karomah, kekeramatan. Nah, ini yang sering sekali di tengah masyarakat Islam ini disalahgunakan dan dilebih-lebihkan. Seperti banyak cerita-cerita tentang wali 9 atau tentang kiai-kiai yang kadang-kadang malah dibikin-bikin ceritanya itu. Banyak juga
ulama ahli sejarah yang tidak percaya dengan itu. Umpamanya Sunan di atas itu ada kuburannya Sunan Sendang, Sunan Raden Nur Rahmat itu umpamanya membawa kayu-kayu dari Jawa Tengah miliknya Sunan Kalijogo itu umpamanya dibawa ke Sendang atas itu untuk bikin masjid. Itu yang mengangkut siapa, yang membawa dari sarang sini kata-kata, yang membawa kata-kata. Di antara katanya itu bisa menjadi batu Tajung Kodok itu. Ada aneh-aneh itu percaya seperti begitu itu. Sudah bukan main. Ada katanya seorang wali yang setiap Jumat itu sholat Jumatnya itu di Mekah sana. Seperti begitu-begitu itu banyak sekali cerita. Nah itu namanya takhayyul khurafat. Jadi jangan mudah dengan kepercayaan seperti itu bentuk syirik juga. Jadi kalau ada orang umpamanya sampai Imam Syafi'i itu, kalau ada umpamanya kamu mendengar cerita itu kok ada orang lari di atas laut, di atas air, bisa lari di atas air, tidak tenggelam, kenapa itu? Kalau kamu dengar cerita itu jangan percaya. Andai kata kamu betul-betul lihat latar belakang kehidupannya sehari-hari, sholat 5 waktunya, apakah dia melaksanakan dengan baik dan benar, apakah dia rajin tahajud, apakah dia rajin puasa sunat, apakah dia rajin baca Al-Quran, apakah dia mengerti Al-Quran, apakah dia selalu berbuat yang tidak masuk akal, apakah, nah lihat dulu itu. Kalau dia memang betul-betul sholat 5 waktunya benar, kemudian amalan-amalan sunnahnya sesuai dengan Rasulullah juga benar, itu memang mukjizat, itu memang karomah dari Allah. Tapi kalau tidak, itu jin setan. Nah, begitu. Ada orang di daerah Jawa Timur sini yang katanya bisa begini, bisa begitu, bisa menebak. Oh, kamu ini nanti sekarang nanam padi, nanti kamu akan dapat sekian mamanya. Oh, jangan nanam padi, nanam jagung saja, karena dan seterusnya meramal nanti kamu kalau nanam jagung akan dapat sekian kilogram, akan dapat sekian ton mamanya, meramal begitu. Oh, kamu coba cari ikan, nanti kamu akan dapat sekian kilo. Sudah meramal seperti itu, sudah memastikan. Tapi apa yang dikerjakan sehari-hari? Oh, itu arraf, itu orang yang mudah meramal. Tapi apa? Sholatnya itu tidak beres. Sholatnya itu cepat sekali. Sholat maghrib 3 rakaat itu hanya berapa detik saja. Mungkin baca Al-Fatihah saja itu seperti Bismillahirrahmanirrahim, amin, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin. Nah, mungkin seperti begitu saja. Nah, sholatnya juga tidak pernah jamaah, sendirian saja, terus cepet-cepetan. Kadang-kadang juga nggak sholat. Nah, kalau lihat seperti itu namanya jin, bukan karomah dari Allah. Nah, jadi dan jarang sekali terjadi. Nabi Muhammad saja itu berperang melawan orang itu mati-matian, sampai pernah terkena
badannya terkena panah sampai pernah lelah, makan biasa, tidur biasa, kawin biasa. Rasulullah itu, nabi-nabi itu juga demikian. Nah ini jadi jangan mudah kalau mendengar cerita takhayyul khurafat, karena itu salah satu bentuk syirik kepada Allah. Ya, mereka melakukan kesyirikan itu, termasuk ke dukun-dukun, menyembah-nyembah, minta-minta ke kuburan-kuburan, minta ke gerumbul-gerumbul, ke gunung, ke laut, ke sungai, takhayyul khurafat. Dan seperti itu, tanya kepada dukun, bagaimana, coba itu gunting itu ada koran, ada rumah di koran, di rumahmu ada koran ndak? Gunting itu ukur, guntingannya itu seukuran 100.000, tumpuk-tumpuk yang banyak itu kemudian diletakkan di atas almari, tumpuk-tumpuk itu. Kemudian di atas tumpukan kertas itu tumpuk Al-Quran 3. Setelah itu kamu baca setiap hari, meskipun yang dibaca itu Al-Quran, baca setiap hari Yasin 3 kali mamanya, nanti akan jadi uang betul. Itu tidak masuk akal, dan itu banyak sekali di Indonesia ini yang dipercaya oleh masyarakat Islam. Jangan hal-hal yang seperti itu dilaksanakan oleh anak-anak yang bersih tauhidnya. Nah, makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.